Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, salam dalam kerahiman Tuhan. Yakinlah bahwa Yesus sangat mencintai saya, Anda dan kita semua. Sebagaimana kiranya sudah kita ketahui bahwa nanti pada tanggal 25 Maret 2022 yang akan datang, Paus Fransiskus akan mengadakan upacara konsekrasi Rusia dan Ukraina ke dalam hati Maria yang tak bernoda. Pada saat yang sama nantinya pula, akan diadakan juga upacara yang sama konsekrasi itu di daerah Fatima, yaitu tempat di mana dulu Bunda Maria menampakkan diri kepada 3 orang anak pada tahun 1917. Di YouTube kita ini, kita sudah membahas beberapa hal terkait dengan konsekrasi itu. Namun dalam kesempatan ini saya mengajak kita untuk juga melihat yang namanya simbol dari hati Maria tak bernoda. Bahwa ternyata sebenarnya dalam gereja kita sudah lama dikenal yang namanya ikon, gambar atau simbol dari hati Maria tak bernoda. Maka muncullah juga patung Maria tak bernoda seperti yang saya pegang saat ini. Ini adalah contoh dari patung Maria tak bernoda, ditampilkan dengan Maria yang menunjukkan hatinya dan dengan jarinya pula ia mengarahkan agar orang melihat hatinya itu. Memang dalam bahasa Indonesia kita mengalami sedikit kekeliruan terjemahan. Kita menyebut hati, padahal nanti orang bisa berkata, kan yang digambarkan berbentuk seperti ini, padahal itu harusnya disebut jantung, bukan hati. Memang ada seperti tidak nyambung terjemahan kita, karena dalam bahasa aslinya disebut cor Jesu, yang kalau mau kita artikan secara letterle adalah jantung, bukan hati. Maka kalau digambarkan sebenarnya bentuknya adalah jantung, namun kita menyebut dalam bahasa Indonesia hati. Yang pasti hati dalam arti ini bukan terutama organ fisik, tapi adalah pusat kehidupan manusia. Itulah hati. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, terkait dengan simbol dari hati Maria tak bernoda ini, ada beberapa hal yang kiranya menarik untuk kita lihat, yaitu terkait dengan makna-makna dari setiap bagian simbol hati Maria tak bernoda. Yang pertama ialah, lihatlah bahwa hati Maria ditampilkan tampak di luar jubahnya, di luar badannya. Apa maksudnya? Ini mau menunjukkan bahwa begitulah cinta Bunda Maria kepada semua orang. Sampai-sampai karena sedemikian menggeloranya cinta Bunda Maria kepada setiap orang, hatinya tidak lagi berada di dalam tubuh, melainkan keluar karena ingin berbagi kepada siapa saja, kepada semua orang. Itulah tanda dari hati Maria yang menggelora. Bahkan beberapa seniman juga menampilkan bahwa Bunda Maria memegang hatinya di tangannya. Para pelukis menggambarkan itu bagaimana Bunda Maria memegang hatinya, dan juga ada pelukis lain yang menekankan bagaimana tangan Bunda Maria menunjuk ke hatinya yang di bagian dada. Itu mau mengatakan bahwa Bunda Maria meminta kita melihat hati yang telah ditunjukkannya itu, dan semua orang yang memandang hatinya kiranya terberkati. Selanjutnya juga ialah simbol yang arti dari simbol hati Bunda Maria ialah api yang menyala, yaitu pada bagian atas dari hati Bunda Maria itu. Api yang bernyala adalah simbol dari begitu intensnya cinta Maria kepada Allah dan kepada manusia. Kemudian lihat juga ada mawar putih. Mawar putih ini kadang ditampilkan hanya satu kuntum untuk menunjukkan bahwa cinta Maria hanya satu, yaitu hanya tertuju kepada Allah saja. Namun juga lebih sering dipakai bunga mawar ini ditampilkan dalam bukan hanya satu, melainkan banyak dan melingkari hati Maria. Apa maksudnya lingkaran ini? Lingkaran mawar ini menyimbolkan kemurnian Maria dan kepenuhan cinta Bunda Maria pada Allah. Hal ini menyimbolkan pula kesucian Bunda Maria yang ditampilkan dengan bunga mawar putih. Bahwa Bunda Maria memang suci, dikandung tanpa noda, dan karena itulah selama hidupnya ia selalu menjaga hatinya untuk tetap murni, terarah kepada Allah.
Yang cukup menarik ialah sebilah pedang yang menembus hati Bunda Maria ditampilkan juga dalam simbol itu. Pedang ini serta-merta mengingatkan kita akan apa yang tertulis dalam kitab suci, yaitu nubuat Simeon di Bait Allah atas Maria, bahwa sebilah pedang akan menembus. Dan dalam kehidupan Bunda Maria, pedang itu memang sungguh terjadi, yaitu berbagai penderitaan yang dialami oleh Bunda Maria, khususnya saat mendampingi dan melihat putranya Yesus menderita dan wafat di salib. Beberapa seniman juga menampilkan bukan hanya satu pedang, melainkan 7 pedang. Karena dalam gereja kita ada yang namanya tradisi 7 duka Maria, yang disimbolkan dengan 7 pedang. Nah, lalu simbol terakhir adalah hati Maria yang dikelilingi oleh sinar cahaya. Hal ini mengingatkan kita pada apa yang tertulis pada Wahyu 12 ayat 1 yang memberikan gambaran dari Bunda Maria yang terberkati sebagai seorang wanita yang berjubah matahari. Simbol hati Maria ini menunjukkan bagaimana sebenarnya Bunda Maria itu. Dan karena itulah, karena kepercayaan kita akan karakter-karakter Bunda Maria, bagaimana ia sungguh menghidupi kehendak Allah, karena itulah kita percaya dan mengkonsekrasikan Rusia ke dalam hati Maria yang tak bernoda. Karena Maria punya keunggulan-keunggulan sebagaimana ditampilkan dalam simbol ikon Bunda Maria hati tak bernoda. Dan juga gambar ini sebenarnya sudah sangat lama hidup dalam gereja kita, karena devosi kepada hati Maria tak bernoda pun sudah cukup lama ada dalam gereja kita. Bahkan devosi ini melahirkan beberapa kongregasi-kongregasi yang secara khusus membaktikan diri pada hati kudus Maria. Misalnya di Indonesia kita kenal dengan dari kongregasi SSCC, ada juga kongregasi CICM, Kordi Maria, Hati Maria, dan juga ada kongregasi CMF, Claretian, yang memang memberikan perhatian devosi khusus pada hati Maria yang tak bernoda. Demikianlah kita melihat simbol hati Maria tak bernoda. Semoga menambah kekayaan iman kita. Dan demikian kita mengerti mengapa Rusia perlu didedikasikan, dikonsekrasikan ke dalam hati Maria tak bernoda. Yesus, Engkau andalanku, pace ebene.